Dah. Ayo Yan. Apa lu? Oke. Ya, aman. Baik. Oke, silakan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan media, terima kasih atas kehadirannya. Baik, ini preskon hari ini adalah preskon kami yang pertama, ya. Jadi pemberitaan kami yang sebelumnya itu bukan preskon, tetapi sifatnya adalah kami memang diminta untuk wawancara, tapi tidak mengundang langsung. Tapi hari ini memang kami mengundang kawan-kawan wartawan. Ya, untuk apa? Yang pertama, untuk menanggapi persoalan kami yang disampaikan oleh senior saya, Bang Minola, ya, dalam preskonnya beliau. Jadi sekali lagi kami akan menyampaikan semua berdasarkan fakta. Jadi kami tidak berbicara angan-angan, kami bicara berdasarkan fakta. Baik, yang pertama, saya sebenarnya agak bingung juga karena dalam apa yang kami sampaikan kepada teman-teman media, ya, terkait debt collector ini langsung ditanggapi dengan berita-berita hal-hal lain di luar dari debt collector. Saya mempertegas pertama bahwa terkait debt collector, tujuan kami menyampaikan, ya, sekali lagi tujuan kami menyampaikan ke media terkait debt collector hanya satu, agar klien kami Sarwenda tidak lagi didatangi oleh debt collector. Itu tujuan kami. Tidak ada maksud lain, tidak ada tujuan lain yang menyudutkan salah satu pihak atau siapapun. Kami berani memastikan bahwa apa yang kami sampaikan terkait kehadiran debt collector tujuannya cuma satu, agar klien kami tidak didatangi lagi oleh debt collector. Klien kami adalah ibu rumah tangga, klien kami adalah wanita, sangat-sangat takut. Jadi itu nyata, ketakutan klien kami terhadap kedatangan debt collector itu nyata. Jadi bukan lagi bicara soal debt collector ini dikaitkan dengan apa yang disampaikan Bang Minola atau mendiskreditkan klien dia, tidak sama sekali. Ya, tetapi pihak-pihak di dalam debt collector ini kan saya harus sampaikan bahwa ada pihak yang namanya RSO. Ya kan? Tapi kami tidak menyudutkan siapapun. Kenapa kami sampaikan di media? Karena pertama, klien kami tidak punya hubungan hukum dengan bank dan tidak punya hubungan hukum dengan debt collector. Lalu bagaimana kami menyampaikan untuk supaya tidak datang? Ya, melalui saya sampaikan agar klien kami tidak lagi didatangi oleh debt collector. Tujuannya hanya itu. Kami kaget, jujur aja, dengan segala kerendahan hati. Ya, kami kaget pada saat kami bicara debt collector, Bang Minola mungkin langsung menyampaikan hal-hal di luar itu. Ya, yang pertama masalah anak, yang kedua masalah nafkah, yang ketiga masalah juga ada surat keberatan dari kami. Ya, jadi saya sampaikan juga kepada Bang Minola bahwa terkait masalah anak, gini, klien kami, sekali lagi, klien kami itu sangat-sangat menjaga privasi dari rumah tangganya. Ya, mungkin teman-teman media juga sudah tahu bahwa pada saat persidangan perceraian, klien kami sangat menjaga tidak lagi membuka hal-hal negatif pada saat di rumah tangganya. Itu dibuang jauh-jauh, tidak mau disampaikan sedikit pun. Ya, menjaga semuanya dengan agar tetap baik. Ya, tidak mau juga diketahui soal masalah anak. Tetapi Bang Minola ini menyampaikan ini malah di media bahwa ini ada masalah soal anak. Ya, yang mana saya sudah bertemu dengan Bang Minola. Ya, Bang Minola itu ketemu dengan saya. Jujur Bang Minola menyampaikan bahwa di dalam preskonnya bahwa saya yang menghubungi beliau. Betul, saya menghubungi, tetapi saya menghubungi beliau karena siapa? Karena komunikasi antara RSO dengan klien kami meminta bahwa kami harus menghubungi Bang Minola. Jadi Bang Minola juga harus paham bahwa kami menghubungi karena disuruh kliennya dia gitu. Ya, jadi bukan kami yang inisiatif mengejar Bang Minola, tidak. Karena memang diminta kami untuk menghubungi. Ya, bahwa klien kami sudah coba bicara baik-baik melalui WA, ada buktinya, dengan RSO untuk duduk bersama, tetapi pihak RSO yang langsung membuang kalimat hubungi lawyer saya. Jadi sebenarnya klien kami sudah membuka dari awal komunikasi yang baik untuk masalah anak, ya, masalah yang dibicarakan Bang Minola gitu. Ya, jadi sekali lagi
Akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, klien kami akhirnya bicara soal anak. Karena memang apa? Karena memang ini dimulai dari preskonnya Bang Minola yang menyampaikan bahwa ada masalah soal anak. Saya tegaskan, klien kami Sarwenda tidak pernah menghalang-halangi seorang bapak untuk bertemu anaknya. Ya, sekali lagi tidak pernah menghalang-halangi. Yang terjadi adalah bagaimana komunikasinya lagi kurang pas. Ya, jadi gini, parentingnya dari klien kami atau cara klien kami mengajarkan anaknya itu tidak memberikan seperti barang gitu. Jadi anak harus kesana, harus kesini, tidak. Dia ajak komunikasi dengan anaknya. Pada saat anaknya mau ketemu neneknya, dia bawa ke neneknya. Pada saat anaknya mau diantar oleh tantenya, dia ikuti. Jadi mengikuti kemauan anak. Pada saat itu juga mungkin bersamaan ada permintaan dari pihak RSO. Nah, tapi karena itu keinginan anak, ya klien kami tetap akan mendahului. Hanya masalahnya komunikasi yang terjadi adalah tidak pernah RSO dengan klien kami, ya, melalui asistennya. Nah, ini sebenarnya yang parenting yang tidak diharapkan. Memang ini sebuah dampak dari sebuah perceraian, tetapi tetap sebisa mungkin kalau bisa komunikasi keperluan anak ya bapaknya dan ibunya gitu tetap, ya kan. Nah, jadi itu sebenarnya hanya miskomunikasi dan tidak pernah ada niat sedikit pun untuk menjauhkan. Itu salah besar. Nah, kami tegaskan juga ke Bang Minola, Bang izin ya, abang saya lah ya, saya anggap abang saya karena senior yang saya hormati. Jadi sempat saya dengar juga bahwa ada informasi hati-hati nih Sarwenda terkait dengan brand-brand gitu ya. Ini mengerikan juga, jangan sampai ini jadi pencemaran. Apa kaitannya masalah komunikasi soal bagaimana mendidik anak dengan parenting? Yang pasti klien kami tidak pernah. Coba buktikan satu saja chattingan klien kami yang ditulis bahwa klien kami tidak membolehkan bapaknya ketemu anaknya. Tidak pernah ada. Hanya bahwa ini ketemu neneknya, pas benturan, pas bersamaan dengan keinginan anaknya pengen main kemana. Masa kita harus mendahului yang lain? Nah, ini parenting yang dilakukan Sarwenda. Jadi dia sangat mengetahui keinginan anaknya dan itu diikuti. Ya, tinggal komunikasi. Saya pikir nanti bisa juga mungkin kalau ada kesempatan tanya dengan klien kami. Itu tidak pernah terjadi yang disampaikan Minola. Jadi kami tegaskan itu tidak terjadi dan itu hampir kami lihat itu sebagai sebuah fitnah baru ya kepada klien kami. Oke, selanjutnya ya mungkin selebihnya dari ya Pak Simon dulu. Oke, terima kasih Bang. Jadi kemudian hal berikutnya yang hendak kami luruskan pada kesempatan kali ini adalah terkait bahwa Bang Minola pada saat preskonnya menyampaikan bahwa ada biaya-biaya hidup yang diberikan oleh RSO kepada klien kami. Jadi sebenarnya itu merupakan bentuk biaya pemeliharaan anak yang sebenarnya sudah dibicarakan sebelumnya dan tidak ada paksaan. Jadi biaya-biaya keperluan anak itu sudah pernah disampaikan dan sudah pernah ditanyakan oleh klien kami sendiri kepada RSO. Apakah ini mau dibagi dua atau tidak? Nah, ini dalam proses perceraian loh, ya. Dan jawaban RSO saat itu apa? Tidak ada beban yang dibagi dua untuk keperluan rumah. Sampai kapan? Sampai anak-anak selesai kuliah. Dia tanggung jawab sepenuhnya. Jadi justru ada biaya-biaya lain yang klien kami sendiri bayarkan untuk keperluan anak-anak dan tidak ditagihkan kok ke RSO. Jadi ini yang perlu kita luruskan gitu ya. Dan fakta berikutnya, ini fakta yang menurut klien kami pada masa perkawinannya dulu pun ya, jadi sejak perkawinan sampai sebelum memiliki anak, itu klien kami diberikan uang saku untuk istri yang jumlahnya sangat terbatas. Lalu kemudian setelah mempunyai anak, ya, tidak ada lagi uang khusus untuk istri. Yang ada hanyalah uang untuk keperluan anak-anak dan keperluan rumah tangga. Ya, dan itu semua direimburse. Nah, ini fakta yang harus kami luruskan. Jadi sebenarnya antara RSO dan klien kami pada proses perceraian dulu ada satu kesepakatan. Kesepakatan yang ditandatangani di hadapan notaris. Apa isi kesepakatannya? Isi kesepakatannya adalah hal-hal yang mengatur hak-hak
RSO, hak klien kami dan anak-anaknya, gitu ya. Nah, jadi terkait dengan hal tersebut ada kewajiban-kewajiban yang Ruben seharusnya penuhi, tapi saat ini diduga lalai untuk dipenuhi dan atau tidak sepenuhnya dipenuhi, sehingga ini akan berdampak kepada kepentingan anak-anak juga, begitu loh ya. Jadi dalam perkara inilah yang memicu akhirnya ada pembicaraan harus dibicarakan lawyer to lawyer. Dan ini semua kami punya buktinya gitu loh. Kami punya semua bukti, ada chat, bahkan aktanya pun kita bawa hari ini. Tapi apakah perlu untuk ditunjukkan ke publik? Kami rasa tidak. Ya. Jadi itu yang perlu kami luruskan saat ini. Mungkin Bang, ada tambahan? Oke, jadi kawan-kawan, kami tuh kaget ya. Saya ulangi sekali, kami kaget karena kami bicaranya hanya debt collector, lalu Bang Minola bicara soal anak dan lain-lain. Pembicaraan saya dengan Bang Minola dalam sebuah pertemuan memang membicarakan hal-hal lain itu, tapi kami tidak tahu bahwa akhirnya sampai dikonsumsi sebagai konsumsi publik seperti ini. Ya, tetapi karena memang sudah dibicarakan ya kami sampaikan. Ya, jadi kami sekali lagi klien kami ini seorang ibu ya, seorang ibu yang sangat-sangat menjaga semua nilai-nilai baik dari keluarganya. Ya, sampai di persoalan perceraian kita pahami bahwa tidak pernah ada tuh omongan jelek sedikit pun ya, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila klien kami terus dipojokkan, klien kami akan bisa jadi menyampaikan apa adanya sebagai curhatan seorang istri selama ini, ya kan? Jadi kami tidak mau juga larut di dalam situasi itu. Kami hanya ingin satu ya, tidak lagi kami disudutkan terkait masalah biaya-biaya hidup, karena biaya-biaya hidup itu jujur saja itu adalah sebuah kesepakatan. Bahkan Wenda dalam chatnya ada buktinya juga, tapi kami tidak tunjukkan karena bukti-bukti ini kami bisa pertanggungjawabkan secara hukum ya, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kami tidak perlu tunjukkan di depan umum, tapi kami siap pada saat nanti berproses lanjut. Jadi klien kami itu dalam biaya hidup itu sebenarnya sudah sebuah kesepakatan. Ada chattingan Wenda dengan RSO menyatakan bahwa ini bagaimana, ini biaya mau kita bagi dua. Menurut RSO adalah tidak usah, saya yang tanggung jawab semua. Sudah pada saat proses-proses itu pihak Sarwenda itu sistemnya juga reimburse, jadi dibayar dulu baru ditagihkan. Jadi Sarwenda ini bukannya nggak punya duit untuk membayar itu semua, dibayar, tapi reimburse gitu. Dan reimburse-nya ini bukan dengan paksaan, misalnya kita reimburse ini harus dibayar, kalau nggak bla bla bla. Enggak, silakan aja bayar semua dengan keikhlasan. Coba bayangi kalau seorang sudah ikhlas, lalu tiba-tiba ada masalah seperti ini, dibuka, ini bayar begini, yang menjadi kewajibannya dia pun jadi tidak dilaksanakan. Ini kan masalah akhirnya. Ya kan, saya tidak mau membicarakan ini awalnya, saya hanya membicara debt collector, tapi karena sudah dibuka oleh Bang Minola, saya bicarakan bahwa sudah ada kesepakatan Gonogini terhadap klien kami, dan itu ada hak dan kewajiban. Ya, terkait anak mungkin besar menurut Bang Minola, tapi coba cek situasinya. Ya, ada chat dari anak-anak pun yang tidak dibales sama RSO. Kami punya buktinya, voice note nggak dibales. Sekarang gimana komunikasinya gitu? Jadi memang ini sebuah perceraian, hasil dari sebuah perceraian yang menurut saya memang berdampak pada anak. Tetapi tolong jangan kita bawa ke ranah publik lah soal anak ya. Itu saya sebenarnya agak kecewa juga, tapi ya nggak apa-apa, kita sudah buka. Yang pasti sekali lagi dari Sarwenda tidak pernah melarang anak-anaknya ya. Nah, sekarang yang kami tagihkan dalam surat keberatan, Bang Minola kan sempat bilang nih ada surat keberatan dari pihak klien Sarwenda ya kan, tetapi tidak disampaikan isinya. Sekarang saya sampaikan isinya bahwa keberatan itu adalah tidak terjalankannya atau kewajibannya terkait Gonogini. Itu yang kami menjadi keberatan. Tetapi kami berharap jujur saja, kami berharap kita masih bisa duduk bersama ya, Sarwenda dengan Ruben maupun saya dengan Bang Minola untuk membahas ini agar tidak berlarut kepada hal-hal yang di luar itu lagi ya, yang semakin luas. Dan saya tidak berharap itu. Sekali lagi klien kami ini hanya seorang ibu ya yang berjuang. Kalau misalnya ini saya jelaskan, kalau seandainya Bu Wenda bercerita dari awal pernikahan sampai akhir, mungkin Indonesia bisa heboh juga, gempar juga dengan ceritanya beliau ya, tapi itu tidak dilakukan. Kenapa ya? Itu biar menjadi kebaikannya Bu Wenda dalam menutupi itu semua ya. Jadi kami berharap klien kami bisa lebih tenang hidupnya ya kan, bisa menjalani ini dengan sebaik-baiknya. Itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan? Ya, itu aja. Kembali lagi mengulang apa yang Bang Kris sampaikan. Klien kami pada dasarnya mengundang RSO untuk mau duduk bersama menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.
ya. Itu aja. Terima kasih. Oke, mungkin teman-teman yang mau bertanya 3 pertanyaan deh. Bang, Boleh. pertama mungkin Iya. soal kan yang di highlight itu 2 bulan tidak bertemu anak gitu bang. Terus yang kedua ketika klien